Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam KBM daring mata pelajaran IPA. Yang nanti akan kita bahas adalah materi gerak benda. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang dapat kita terima nanti dan kita pelajari dapat bermanfaat untuk dunia maupun akhirat nanti. Baik, sekarang kita mulai mempelajari tentang gerak benda. Setiap benda yang bergerak akan membentuk suatu lintasan yang lurus dan lintasan lengkung. Lintasan lurus disebut juga dengan gerak lurus, di mana gerak lurus itu ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelumnya mari kita bahas dulu pengertian kedudukan, jarak, dan perpindahan. Apa yang dimaksud dengan kedudukan? Kedudukan adalah posisi atau letak benda pada saat tertentu terhadap suatu titik acuan. Contoh, anak-anak misalnya ini di rumah, sekarang kedudukannya di ruang tamu, kemungkinan 10 menit kemudian nanti bisa berubah ke ruang tengah. Nah, itu berarti ada perubahan posisi. Kemudian kita bahas jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Ya, dari mulai start sampai finish ya, begitu ya. Jarak karena hanya berupa besaran maka disebut besaran saklar, sedangkan perpindahan disebut besaran vektor karena di samping besaran ada juga arahnya. Sekarang kita bahas pengertian kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan untuk perpindahan. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu. Ya. Sekarang kita lihat apa itu GLBB dan apa itu GLB. Kita tahu tadi GLBB adalah suatu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ya, tetapi ini mengalami perubahan kecepatan setiap waktunya. Jadi ada percepatan dan ada perlambatan. Sedangkan pada GLB itu adalah gerak benda yang bergeraknya kecepatannya tetap, menempuh lintasan lurus dan kelajuannya tidak berubah. Sudah, sekarang kita akan menginjak pada bahasan tentang gaya. Kita sehari-hari selalu melakukan suatu kegiatan melalui gaya, yaitu berupa tarikan dan dorongan. Kita lihat pengertian gaya dulu. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan pada suatu benda ke benda lain. Gaya memiliki nilai dan arah. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk, posisi, kecepatan, dan arah. Contoh, kalau kita bermain lilin,
Ya. Kemudian kita memberi gaya yaitu memberi tekanan pada lilin dengan menekan, menarik, maka lilin yang asalnya tadi bentuknya bulat maka dapat berubah bentuk ketika kita beri gaya. Bisa berupa bentuk bunga atau berupa bentuk hewan, ya. Kemudian merupakan bisa menyebabkan perubahan posisi. Misalnya meja ini kita dorong, maka dari tempat sini dapat berpindah tempat. Kemudian kecepatan. Kita naik sepeda, diberi gaya dengan kecepatan, maka yang gerakannya dari pelan-pelan bisa berubah menjadi cepat. Satuan gayanya adalah Newton. Sekarang macam gaya ada dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat sentuhan. Contohnya gaya otot. Ya, penghapus ini karena adanya sentuhan otot, maka dia dapat digunakan untuk menghapus. Ballpoint ini adanya sentuhan gaya, maka ballpoint ini dapat digunakan untuk menulis. Kemudian gaya yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contoh gaya magnet. Ya. Kemudian gaya gravitasi. Kemudian gaya dapat digambarkan dengan vektor, yaitu berupa anak panah. Contohnya F1, ini gaya 1, misalnya 3 Newton ke kanan. F2 sama dengan 2 Newton ke kiri. Sekarang kita bahas penjumlahan gaya atau resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Yaitu hasil penjumlahan dari beberapa gaya, ya, bisa 2 atau lebih. Resultan gaya atau disingkat dengan R, maka menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah dengan F2. Ini berlaku bila gaya-gayanya searah. Contoh, F1 sama dengan 2N ke kanan, F2 sama dengan 3 Newton ke kanan, maka dapat diselesaikan R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 2 Newton ditambah 3 Newton sama dengan 5 Newton ke kanan. Ya. Sedangkan untuk gaya yang saling berlawanan, maka menggunakan rumus R sama dengan F1 ditambah min F2. Contoh, F1 sama dengan 5 Newton ke kanan, F2 sama dengan 3 Newton ke kiri. Maka penyelesaiannya R sama dengan F1-nya 5 Newton ditambah, karena berlawanan maka ini ditanda min 3N sama dengan 5N min 3N sama dengan 2N. Ya. Itu adalah tentang penjumlahan gaya. Sekarang kita bahas tentang kesetimbangan. Benda dikatakan berada dalam keadaan kesetimbangan
jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dengan kata lain, kesetimbangan akan terjadi jika kedua gaya sama dan arahnya berlawanan. Baik tentang gaya dan interaksinya tentang gerak benda, kita bahas melalui hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, hukum 1 Newton. Ya. Benda yang dalam keadaan diam akan mempertahankan keadaan untuk diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan keadaan untuk bergerak lurus beraturan, di mana jumlah gayanya sama dengan 0. Contoh, kalau kita duduk di dalam mobil, kemudian mobil itu tiba-tiba digas, dijalankan dengan gas panjang, maka kita akan terdorong ke belakang. Karena kita yang soalnya diam, maka dia akan mempertahankan. Ketika orang yang ada di dalam mobil ini, mobilnya berjalan, kemudian tiba-tiba direm, maka kita akan terdorong ke depan. Nah, itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton, di mana percepatan suatu benda yang diberi gaya adalah sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, rumusnya F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Gimana F-nya ini adalah gaya, satuannya Newton, M ini massa, satuannya kilogram, yang A adalah percepatan, meter per sekon kuadrat. Jadi bila mobil bergerak dengan gaya yang sama, bila bebannya berat maka percepatannya menjadi kecil. Bila bebannya ringan maka percepatannya akan menjadi besar. Ya, sekarang saya berikan contoh soal. Sebuah benda mempunyai massa 3000 kg. Dari keadaan mulai bergerak, setelah 2 sekon, kecepatan mobil mencapai 6 meter per sekon. Sekarang hitung gaya yang bekerja pada mobil. Ya, kita lihat diketahui masanya 3000 kg. Kecepatan awalnya 0. Kecepatan akhirnya 6 meter per sekon. T-nya 12 sekon. Ya. Ditanya F. Sekarang kita cari A-nya dulu. A sama dengan V akhir dikurangi V0 dan T akhir dikurangi T0. 6 kurangi 0 per 12 kurangi 0. 6 per 12 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita jawab F sama dengan M kali A. M-nya 3000 kali A-nya 0,5 meter per sekon, sama dengan 1500 Newton.
Sudah, sekarang kita bahas hukum 3 Newton. Setiap ada gaya aksi, maka akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contoh, jika kita mendorong dinding atau tembok, maka orang itu akan mendapatkan gaya reaksi dari tembok tersebut yang besarnya akan sama dengan aksi yang diberikan ke tembok. Jadi kalau kita melakukan terus, maka lama-lama kita juga akan kelelahan. Karena apa? Gaya yang kita berikan ke tembok akan berbalik lagi ke kita besarnya yang sama seperti yang kita berikan. Karena besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Sudah, sekarang kita akan bahas gaya gesek. Apa yang dimaksud gaya gesek? Adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan pada benda. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan contohnya adalah ban mobil dan jalan, ya, sehingga menyebabkan gerak mobil dapat berjalan dengan stabil. Kemudian rem kendaraan, sehingga laju kendaraan dapat dikurangi. Sedangkan gaya gesek yang merugikan adalah mesin mobil akan cepat rusak, sehingga harusnya mesinnya kemudian diberi oli, ya, solusinya seperti itu. Kemudian ban mobil cepat aus, cepat tipis, ya. Kemudian air laut dan kapal laut itu menyebabkan gerak kapal laut akan terhambat. Maka solusinya dibuat ujung kapal dibuat runcing. Ya, saya cukupkan anak-anak materi saya. Maka sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.